anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tanpa menguasai materi, apapun caranya, apapun metodenya, apapun pendekatannya, itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, ya. Kemudian dia memberikan contoh di Tasik itu satu kota di perbatasan itu Jawa Tengah. Orang tadi tanpa belajar pendekatannya segala macam itu, dia bisa mengajar ketika yang dihadapinya sarjana, ketika yang dihadapinya anak SMA, ketika yang dihadapinya anak-anak, cara mengajarnya berbeda. Gitu. Nah, tentu saja itu pendekatan yang dia terapkan yang tepat. Ketika berhadapan dengan para mahasiswa, beda. Ketika dia mengajar berhadapan dengan siswa SD, mau mengajar anak SD, bikin bakul tadi ya, bikin sesuatu dari baru itu beda. Ketika dia menghadapi mahasiswa, nah itulah yang dimaksud dengan pendekatan dan strategi, ya, mengajar. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau mengajar yang tepat, yang pertama menurut hemat saya itu harus menguasai materi yang baik. Yang kedua harus mengenali siswa Bapak Ibu. Berbagai Bapak Ibu itu harus memahami siswa. Harusnya Bapak Ibu karena udah di SMP, di kelas ya. Kalau SMP itu kan usianya berarti dari berapa sampai berapa? Dari 12 ya. Paling muda mungkin 12 ya. Paling tua itu berapa Bu? 15 atau mungkin 16 lah ya. Nah, Bapak Ibu harus memahami dengan baik. Mereka itu punya menurut teori, punya kognitifnya seperti apa, mentalnya seperti apa gitu. Bapak Ibu tahu nggak kalau siswa SMP itu perkembangan kognitifnya ada di mana, perkembangan mentalnya ada sampai mana, tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, kayaknya ke depan harus belajar. Tentu Bapak Ibu udah jelas nih yang dihadapi pasti siswa SMP gitu kan. Tidak, saya mengajarnya di SMA, di anak kuliahan. Anak kuliahan itu cara berpikirnya itu sudah formal, gitu ya. Kalau cara berpikir formal, kita tidak perlu memberikan contoh dalam bentuk real, tidak perlu. Jadi tidak perlu bawa kayak Bapak Ibu misalkan bawa tiket, gitu ya. Yang itu udah tak perlu lagi, mungkin dia akan jemu lah, mungkin juga ketahuan makanya dosen bawa kayak gitu mungkin ya. Karena memang tidak cocok buat mereka, karena mereka berpikirnya udah berpikir formal, gitu ya. Kemudian mentalnya udah peralihan dari anak-anak ke remaja, gitu ya. Nah sehingga ketika memberikan contoh juga bisa berbeda, ya. Contoh untuk mereka udah mendekati dewasa, gitu ya. Dengan contoh anak SMP nanti bisa berbeda. Ada yang di anak SMP mungkin itu agak tabu, mungkin anak kuliah tidak. Nah, tidak, karena memang perkembangan mentalnya sudah berbeda. Begitupun tadi perkembangan kognitifnya. Di kognitifnya itu mereka itu udah berpikirnya udah formal. Kalau anak SMP belum formal, paling hebat itu semi formal. Nah, ketika siswa SD itu belum formal, maka Bapak Ibu itu harus mengajar menggunakan benda-benda yang konkret, gitu ya. Harus menggunakan benda-benda. Jadi di kelas 7 itu siswa itu nggak bisa diajak berpikir formal, nggak bisa. Jadi berpikir langsung berumus gitu ya, nggak bisa. Mungkin dia bisa menghafal, tetapi dia tidak mengerti apa yang ini lagi ngajar apa sih. Pokoknya saya sudah hafalin rumus, ya hafalin lah. Cara pakai rumus begini
mungkin tahu, cuma dia nggak ngerti ini sebetulnya cerita apa sih, kita tuh lagi belajar apa sih gitu ya. Nah itu beda mungkin ketika belajar biologi ya, IPA tentang tubuh manusia, kan jelas tuh mereka itu mungkin mereka tertarik karena belajar yang ada pada dirinya, gitu kan? Mungkin belajar tentang pencernaan, oh ternyata begini, alat reproduksi, mungkin oh ternyata begini gitu karena ada di dalam tubuhnya. Kalau matematika, kalau bapak ibu ngajarnya seperti anak kuliahan, berpikirnya sudah berpikir abstrak, mungkin sebagian siswa yang kelas 8 kelas 9 hanya menghafal, tidak memahami, gitu ya. Nah, nanti kelemahannya ketika menghafal, mereka itu ketika dikasih problem yang sebetulnya problemnya masalah itu, dia tidak bisa menyelesaikan. Kalau berbeda dengan contoh, dia bisa, gitu ya, karena dia tidak paham. Oke, nah itu mungkin sedikit, karena berkali-kali dari awal selalu bapak ibu itu harus memahami kognitif dari siswa, ya, karakteristik siswa sebetulnya. Nah, bapak ibu sudah bergabung dengan karakteristik siswa. Jadi bapak ibu pun nanti kalau umurnya anak beda, ketika anaknya SD, SMP, SMA, melakukannya sudah beda, gitu ya. Tidak bisa anak SD sama dengan anak SMA, karena memang mentalnya beda, cara berpikirnya pun beda. Cara berpikirnya itu anak SD kan benar-benar komplit. Makanya anak SD itu harus selalu dibawa bendanya, gitu ya. Kalau belajar matematika itu, kalau penjumlahan bilang bulan itu harus dibawa benda. Mungkin pipet lah, mungkin apel lah, gitu ya. Mau mengajar pecahan benar-benar dibelah, gitu ya. Ini pecahan dibelah dua. Jadi harus real. Kalau SMP itu masih peralihan, gitu. Mungkin masih boleh seperti itu di kelas itu, gitu ya. Dibawa bendanya, kemudian apa yang dimaksud di konsep matematika itu sangat boleh. Itu pola atau aturan, gitu ya. Jadi pola bilangan itu adalah pola atau aturan yang ada pada susunan bilangan. Nah, pola atau aturan atau juga aturan lah boleh, gitu ya. Nah, itu adalah disebut dengan pola, gitu ya. Nah, pola itu sangat banyak. Mungkin saya agak berbeda dengan yang ada di kanan ajar, ya. Di sini saya bedakan menjadi beberapa pola bilangan. Ada pola bilangan aritmetik, ya. Mungkin bapak ibu sudah tahu pola bilangan aritmetik adalah sebuah pola atau keteraturan, gitu ya, dari susunan bilangan itu, di mana keteraturannya apa? Selalu tetap bedanya. Jadi jumlahnya ini 2 dikalikan setengah dari sukunya, kan ini terdiri dari 2 pasang. Kalau sebanyak itu kita bagi 2, terdiri dari berapa pasang? Sebanyak n-nya dari 2. Jadi kita ambil jadi setengah dari n kali 2a. Yang ini berarti A ditambah N-1 dikali B. Yang ini A ditambah N-2 kali B, ya. Nah sekarang saya jumlahkan. Yang sebelah kiri jadi 2SN, ya kan? Yang sebelah kanan sama dengan apa? Ini tambah ini kan ini nih hasilnya, ya kan? Nanti itu udah jumlahkan tuh. 2A ditambah N-1 dikalikan B, ditambah ini apa? Sama, ini lagi. Sukunya ada berapa? N. Jadi ini sama aja dengan dikalikan N. Jadi SN-nya sama dengan N kedua dikalikan ini 2A ditambah N-1 dikali B. Ini satu. Jadi ini ditulis lagi, cuma dibalik aja gitu tulisnya. N A-nya dari sana gitu. Kemudian dijumlahkan masing-masing suku.
jumlahnya adalah ini sama semua. Ini jumlahkan ini kan jumlahkan ini sama. Kami sama ini sama ini. Ini sama dengan di atas, ini sama dengan di bawah. Karena sukunya ada n dan sama semua, maka dikalikan n. Dan itu kalau dijumlahkan 2Sn. Nah, Sn-nya sama dengan n berdua. Yang tadi itu boleh. Cuma ketika ganjil agak pusing sih Pak itu kalau misalnya siswa. Kalau ganjil kata saya kan gimana itu yang namanya itu gimana? Ini KR kuadrat ditambah KR pangkat 3 bentuknya sampingan ya KR N sorry Kayak pangkat sama juga Pak ya? enggak pangkatan. Kalau itu dikalikan R. Kan itu terakhirnya R pangkat N-1 dikalikan R. Jadi R pangkat N terakhir nggak ada bintangnya. Dikurangkan Iya. SN N dikurang. SN dikurang ya SN Iya. Itu bisa aja S-nya dikurang R S-N dengan sama dengannya apa? dikurang KR Iya. itu tuh Kan itu airnya hilang. ya KR-nya Air hilang. Ya oke. Air pengaturannya juga hilang. Sampai air pangkat N bisa juga hilang. Bisa. Nah, itu bisa nanti A ditambah dikurang dikurang KR pangkat N. Nah, oke. Sekarang pakai diseritif. S-nya dikeluarkan. Satu R. satu dikurang R S-nya dikeluarkan. SN sama Dengan A-nya juga dikeluarkan. A-nya dikeluarkan. Pakai diseritif. A dulu. satu dikurang R pangkat Iya. Maka S-nya sebenarnya satu dikurang N dibagi Satu kurang. satu dikurang R. oke. Nah, gitu. Itu Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus usaha, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang pertama, pola kami gunakan adalah menggunakan media pipet. Yang pertama, pola pertama, pipetnya terdiri dari 2 stick. Pola kedua terdiri dari 4 stick. Pola ketiga terdiri dari 6 stick. Dan pola keempat terdiri dari 8 stick. Pertanyaannya adalah pola keempat terdiri dari 8 stick. Yang B adalah pola ke-10 adalah 10
Pertanyaan kedua adalah pada gambar diagram berupa bidang persegi terdiri dari warna kuning dan warna biru. Pola pertama terdiri dari kotak kuning, terdiri dari satu kotak saja. Kemudian kotak biru terdiri dari dua kotak atau perseginya. Pola kedua, kotak atau persegi berwarna kuning terdiri dari dua dan persegi dari warna biru atau kotak biru terdiri dari empat. Pola ketiga, kotak kuning atau persegi berwarna kuning terdiri dari tiga dan kotak biru atau persegi dari warna biru adalah enam. Pola keempat terdiri dari kotak berwarna kuning atau persegi berwarna kuning ada 4 dan persegi dari warna biru ada 8. Pola kelima, kotak berwarna kuning terdiri dari 5 persegi dan kotak berwarna biru terdiri dari terdiri dari 8 persegi. Untuk melengkapi tabel, kami tidak membuat bentuknya tabel, kami langsung aja kotak kuning dan kotak biru. Pertanyaan ketiga adalah berapa banyak kotak biru jika ada 10 kotak kuning? Jawabannya ada 2. Yang presentasi yang dapat kami sampaikan dan hasil pekerjaan yang kami diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan itu suci, setiap langkah jadi ibadah. Bedanya dari U1 ke U2 itu setiap suku ditambah sama 2. Jadi U1 nya 2, U2 nya 4, U3 nya 6, U4 nya 8, U5 nya 10, dan tentunya setiap suku berikutnya ditambah dengan 2. Karena selisih setiap sukunya itu 2, jadi kita bisa menentukan suku berikutnya dengan cara U1 sama dengan 2 ini tadi bedanya dikali dengan suku ke M, suku berapa ini misalnya suku 1 maka dikali dengan 1 kan dengan 2. Kalau suku kedua berarti bedanya dikali sama 2, kalau ketiga dikali dengan 3 dan seterusnya sehingga suku ke M nya 2 dikali dengan N, suku ke N. Sehingga untuk menentukan 6, 7, 8 kita bisa memasukkan nilainya bedanya dikali dengan suku ke N. Kalau ini suku ke 6 berarti diganti sama 6, 7 diganti 7 dan 8 diganti dengan suku ke 8. Nah, sekian yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapa guru madrasah. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana di sini tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi barisan aritmatika. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh barisan aritmatika. Untuk yang pertama, amatilah barisan-barisan pada 2 kotak di bawah ini. Nah, di sini ada 2 kotak barisan bilangan. Di mana untuk yang kotak A ada 1, yang pertama barisannya 1, 3, 5 dan 7. Nah, di mana barisan bilangan ini memiliki selisih yang sama, yaitu 2 setiap bilangannya. Untuk yang B 6, 10, 14 dan 18 dan seterusnya memiliki selisih yang sama, yaitu 4. Untuk yang C 11, 8, 5, 2 dan seterusnya memiliki selisih negatif 3. Untuk yang D
negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9, dan seterusnya memiliki selisih bilangannya negatif 2. Untuk yang F, 3, 9, 15, 21, dan seterusnya memiliki selisih bilangan yang sama, yaitu 6. Untuk yang D, 8, 15, 22, 29, dan seterusnya memiliki selisih yang sama, yaitu setiap bilangannya 7. Untuk yang B, di sini yang pertama ada 2, 5, 9, 14. Dari barisan bilangan yang ada, ternyata selisihnya berbeda. Di sini ada 3, 4, dan 5. Untuk yang B, bilangannya barisannya 5, 10, 12, 13, dan seterusnya. Selisihnya bilangannya 5, bilangannya 2, 1. Yang C, 8, 12, 15, 17, dan seterusnya. Selisih bilangannya 4, 3, 2. Dan ini tidak sama. Yang D, negatif 5, negatif 9, negatif 10, negatif 12, dan seterusnya. Masing-masing bilangannya memiliki selisih yang berbeda, yaitu negatif 4, negatif 1, negatif 2. Yang E, 15, 17, 18, 20. Isinya juga berbeda, 2, 1, 2. Yang F, negatif 10, negatif 11, negatif 15, 20. Memiliki perbedaan selisih, di mana di sini negatif 1, negatif 4, 35. Yang D, 20, 15, 16, 15, dan seterusnya. Selisih bilangannya negatif 5, 1, negatif 1. Memiliki perbedaan selisih yang tidak sama. Untuk yang kedua, amatilah kotak A. Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis Anda, apa yang dapat Anda simpulkan? Setelah disimpulkan, di sini dapat terlihat bahwa setelah diamati kotak A, maka dapat disimpulkan pola barisannya selalu mempunyai selisih yang sama. Untuk yang ketiga, amatilah kotak B. Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis Anda, apa yang dapat Anda simpulkan? Setelah diamati untuk kotak B, maka dapat disimpulkan bahwa pola barisannya tidak mempunyai selisih yang sama. Untuk yang keempat, dari hasil pengamatan Anda pada nomor 2 dan 3, apa yang dapat Anda simpulkan? Dari hasil pengamatan pada nomor 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa nomor 2 ini merupakan barisan aritmatika karena selalu mempunyai selisih yang sama. Sedangkan nomor 3 bukan merupakan barisan aritmatika karena mempunyai selisih yang berbeda. Dan yang terakhir, setelah Anda menyimpulkan hasil analisis Anda, apa yang dapat Anda simpulkan? Jadi barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih selalu sama. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Dan kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kasus-kasus yang ada, kemudian Bapak Ibu simpulkan. Nah, yang begini itu namanya ini. Jadi kasus-kasus dulu. Bapak Ibu bisa ada dua cara, bisa induksi, bisa deduksi. Tetapi sekali lagi definisi itu diberikan, dipahamkan. Jadi tidak bisa diberikan kepada siswa lantas kita itu memaksa siswa jadi tahu, padahal siswa tidak tahu. Jadi kalau misalnya LKPD ini diberikan sebelum Bapak Ibu menjelaskan apa itu bahasa aritmetik, saya yakin nomor itu tidak bisa dijawab oleh dia. Tapi kalau diberikan dulu, gitu ya, bahwa barisan aritmetik itu adalah barisan yang memiliki pola begini. Setelah mengamati ini pasti dapat kesimpulan itu. Oh, berarti yang A itu adalah barisan aritmetik gitu kesimpulannya. Oke? Nah, itu artinya pola itu tidak tunggal.
Jadi pola itu bisa dibuat bermacam-macam bentuk, tetapi benar semua pola barisan itu. Nanti kayak di barisan rekursif gitu ya. Nah contoh yang tadi 1 dan 2 kan itu 2N. Kalau 2N kayaknya itu benar, cuma tidak mengarah kepada barisan aritmetiknya. Harusnya kan tadi tuh, ini kan selisihnya selalu 2 gitu ya. Kok tidak ada yang ngebahas ke sana gitu? Kan selisihnya selalu 2, ini 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Ini ada selisihnya 2 loh gitu. Kok tidak ada yang ke sana gitu? Langsung aja karena ini kebetulan benar 2N aja gitu. Betul itu, sekali lagi betul. Cuma harapannya mungkin guru ada variasi lain selain dia bisa menebak 2N itu betul. Cuma ada pola lain seperti ini tambah 2 loh. Ini tambah 2, ini tambah 2, ini tambah 2 gitu ya. Nah kalau ditambah 2 rumusnya akan itu juga. Tapi gaya berpikirnya beda gitu. Kalau tadi kan seolah-olah dikalikan 2 aja. Enggak ada yang tambah pula ada ditambah. Oh ada ya? Ada. Mungkin saya belum masuk lah kalau gitu. Nah itu mungkin jadi ada yang dikali ya. Betul juga ya. Ada yang memang selisihnya 2. Nah kalau dimasukkan nanti ke pola rumus yang kita ketahui akan sama itu juga. Cuma dari pandangan sepintas agak berbeda. Kalau ini mah dilipat, kalau ini mah ditambah gitu kan. Dilipat 2 dengan ditambah 2 itu nanti hasilnya akan sama gitu. Kan tadi 2N gitu ya kesimpulannya. 2N itu kan dari fenomena tadi 2, 4. Siapa kita? Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak